Hey teman-teman, di video kali ini kita akan membahas metode testing. Jadi dalam menjalankan Facebook Ads, itu saya bagi menjadi 3 fase. Yang pertama testing, kedua optimizing, dan yang ketiga scaling. Jadi testing itu adalah fase di mana Anda memulai tes suatu desain, apakah desain itu diterima pasar, apakah ada yang berminat beli atau enggak. Nah, optimize itu adalah Anda menyetel iklan Anda mencari audiens mana, segmentasi umur mana, gender mana, placement mana yang membawakan Anda penjualan paling banyak dan Anda fokus ke sana. Itulah optimizing iklan Anda. Baru kemudian setelah itu Anda scaling. Jadi ini penting banget untuk Anda ketahui bahwa sebelum masuk ke tahap scaling, kita harus pastikan ROI-nya positif dulu. Karena ada beberapa yang salah paham, dia mulai testing, kemudian ROI-nya masih negatif, dia udah langsung scaling. Oke, ini salah. Nah, ROI positif itu maksudnya gimana? Itu maksudnya Anda dalam kondisi untung, yaitu hasil penjualan Anda itu lebih besar daripada biaya iklan Anda. Berarti Anda untung di sini. Nah, kalau ROI negatif, itu artinya biaya iklan Anda itu lebih besar dari hasil penjualan Anda. Nah, dalam testing, kita harus punya mindset basic yang benar. Oke, ada 3 yang menurut saya penting sebagai dasar dalam melakukan testing, yaitu pertama, Anda harus mengerti kalau sewaktu Anda testing itu Anda sedang membeli data. Oke, dan Anda bisa membaca data itu di Facebook Report. Anda pelajari data itu sehingga Anda bisa mengoptimize iklan Anda. Nah, dari Facebook Report yang akan saya tunjukkan nantinya, itu Anda bisa melihat trafficnya itu yang paling banyak dari placement mana, apakah desktop atau mobile. Nah, kemudian Anda juga bisa lihat yang klik iklan itu kebanyakan cowok atau cewek, kemudian umurnya berapa. Bahkan Anda bisa cek kebanyakan audiensnya itu dari kota yang mana. Data-data inilah yang sebenarnya Anda sedang beli waktu Anda melakukan testing. Kalau Anda mengerti cara menggunakan data ini, Anda akan tahu, oh, ternyata untuk desain yang ini, yang satu ini lebih sukanya itu yang cewek. Atau misalnya yang lebih suka desain ini yang di umur 55 ke atas gitu. Semakin lama Anda bermain di satu niche, itu semakin Anda mengenal karakteristik niche itu. Misalnya, untuk yang umur yang lebih muda, dia lebih suka desain yang seperti apa. Yang lebih tua, lebih suka desain yang seperti apa. Oke, nah ini contoh misalnya, contoh membeli data itu seperti ini. Ini saya punya campaign A. Ini screenshot yang campaign yang saya jalankan. Nah, hari pertama, itu saya sudah spend $41, oke, masih belum ada penjualan. Jadi ini adalah purchase, ini amount spent. Nah, yang klik websitenya itu udah ada 53. Add to cart ada beberapa, oke, tapi tidak ada yang melakukan pembelian. Di sini saya sudah spend $41. Coba kita lihat hari kedua, day 2. Saya sudah spend $100. Dan purchase yang terjadi itu ada 3. Oke. Nah, ini purchase conversion value. Jadi harga baju total. Oke, ini bukan uang yang Anda terima. Jadi misalkan kalau satu baju kita profitnya $10 ya, supaya gampang hitung, kita anggap $10. Berarti di sini kita untungnya $30. Berarti saya spend $100, profitnya cuma $30. Berarti saya masih rugi $70, berarti ROI-nya negatif, ya kan? Nah, tapi di sini saya sudah mulai mendapat data kalau yang purchase itu di umur berapa? 45 sampai 54. Nah, ini adalah cost per purchase, yaitu biaya yang saya keluarkan untuk satu purchase. Coba kita lihat hari yang ketiga. Nah, ini terjadi lagi penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau penjualan itu memang lebih banyak terjadi di umur 45 sampai 54. Di sini saya mendapat data. Next, mungkin saya akan menjalankan iklan yang baru khusus mentarget ke umur yang ini. Oke, inilah contoh cara kita mempelajari data dan mengoptimasi iklan kita. Contoh kedua, ini campaign B. Ini saya sudah waktu itu saya sudah menjalankan iklan kira-kira 5 hari atau 6 hari. Dan terjadi check out sebanyak waktu itu saya masih menggunakan old pixel.
itu istilahnya bukan purchase ya, masih check out. Jadi ini sama dengan artinya dengan purchase. Jadi amount spend waktu itu udah $38. Kemudian terjadi penjualan 10 baju. Jadi anggap saja satu baju untungnya $10, maka ini saya mendapat profit $100. Dikurang 38, profit bersihnya kira-kira $60-an. Jadi ini ROI-nya positif. Nah, kebetulan iklan ini memang desainnya bagus. Waktu itu saya targeting desain Christmas. Jadi waktu itu saya melakukan research design. Saya melihat ada satu desain yang sudah terjual ratusan. Jadi desain ini target ke Christmas. Dan setiap hari saya cek itu sales-nya bertambah puluhan. Nah, jadi saya tahu desain ini menjual. Jadi saya membuat desain yang serupa. Saya ganti, tapi konsepnya sama gitu. Dan ini terbukti memang penjualannya hot untuk desain ini. Jadi ini sebenarnya saya sudah bisa langsung scaling dengan menaikkan budget. Nah, tapi saya cek di Facebook Report, saya coba split by placement. Nah, kebanyakan itu trafficnya datang dari mobile. Oke, dari iPhone berapa banyak? 52 clicks, dari Android 48. Nah, ini mobile. Kemudian saya split by age. Nah, di sini saya mendapatkan data yang sangat luar biasa, yaitu kebanyakan yang membeli, bahkan semuanya yang membeli itu adalah umur 18 sampai 24 tahun. Kebanyakan orang mengatakan kalau umur 18 sampai 24 itu nggak ada pembelinya. Oke, ternyata di desain ini malah yang beli itu di umur ini. Terus saya split by gender lagi. Kebanyakan penjualannya itu di female dibandingkan male. Oke, dengan cost per checkout-nya itu $4 untuk female. Bayangin, saya untuk satu checkout atau satu purchase saya cukup keluarin $4. Dan profit per purchase itu saya 10 sampai $14 per baju. Jadi ini untung banget. Nah, maka setelah saya dapat info age dan gender ini, iklan saya itu selanjutnya hanya fokus target kemari, yaitu female umur 18 sampai 24. Itulah blue ocean. Nah, saya yakin kompetitor saya tidak mentarget umur itu karena asumsi-asumsi selama ini di umur itu nggak ada pembelinya. Karena adanya data ini, maka penjualan saya itu melejit dengan cepat. Bahkan dalam waktu beberapa hari sudah melampaui desain kompetitor saya itu. Dan desain ini menghasilkan saya hampir 200 juta hanya dalam satu desain. Dan campaign itu hanya berjalan waktu itu hanya berjalan 3 minggu, nggak sampai 1 bulan. Oke, inilah pentingnya Anda mempelajari data. Mindset yang kedua adalah Anda harus berani mengeluarkan modal iklan. Nah, ini contohnya saya tunjukin. Ini campaign C. Jadi ini hari pertama saya sudah spend $10 dan hanya terjadi satu penjualan. Kemudian hari kedua saya udah keluarin $25, penjualannya masih 1. Nah, berarti sampai tahap ini saya masih rugi. Waktu itu kata orang tes satu desain itu cukup $20. Nah, jadi kalau misalnya $20 masih rugi, ya udah di kill campaign-nya. Tapi saya keep campaign ini running. Saya biarin jalan. Di hari ketiga, ternyata masih rugi. Udah spend $45, checkout-nya cuma 2. Saya jalankan lagi di hari keempat. Nah, ini udah mulai nih, penjualannya udah mulai naik. Total spend $85, checkout-nya 8. Berarti satu baju itu kira-kira $13, berarti ini udah mulai untung. Hari kelima, spend $245, checkout-nya 33. Kalau kali 14 itu ya kira-kira 400-an. Nah, bayangin, kalau misalnya saya nggak berani mengeluarkan modal, spend $25, kemudian saya berhenti karena takut rugi, maka saya nggak bakalan dapat winning campaign ini. Dari campaign ini, saya dapat profit bersih kira-kira 50 jutaan. Jadi misalnya gini, kalau Anda buka bisnis toko offline, itu modalnya juga gede. Anda perlu sewa toko, kemudian perlu dekorasi, gaji customer service, stok produk, ya puluhan juta lah minimal. Itu pun belum tentu berhasil. Nah, kenapa di FB Ads yang juga bisnis, kita agak berani? Ya, ini bisnis juga, bisnis online namanya. Lalu ada pertanyaan nih, lalu kalau misalnya saya udah spend $50, udah spend $100, itu masih rugi, masa jalan terus campaign-nya? Ya nggak mungkin dong. Kalau kita spend $100 nggak ada penjualan, ya harus kita kill gitu. Tapi minimal kita harus ingat, kita sedang mengumpulkan data pixel. Jadi kita sebenarnya juga
nggak rugi total. Kita lagi ngumpulin data pixel nih. Data pixel ini bisa Anda gunakan untuk create custom audience dan retarget. Biasanya iklan retargeting itu lebih murah, karena minimal audience itu sudah show interest dan sudah kenal dengan page Anda. Jadi tujuan saya bahas ini adalah kita harus punya mindset dari awal, itu mindsetnya harus benar. Jadi di video ini saya akan jelasin cara testing sebuah sistem yang sudah saya susun dan aplikasikan sendiri, yang diharapkan bisa memperbesar success rate Anda dan memperkecil seminim mungkin pengeluaran biaya iklan Anda. Goal dalam testing apa? Yang pertama, tentu saja dalam testing kita mengharapkan terjadi sales. Baru kita bisa tahu desain kita itu diterima pasar atau enggak. Nah, kalau tidak ada sales, yang kedua minimal kita mengharapkan mendapatkan komentar. Desain kita itu perlu nggak direvisi. Yang ketiga, kita membeli data dalam testing. Apakah ada demografis audiens tertentu yang tertarik dengan produk Anda? Yang keempat, untuk mengetahui target interest mana yang menghasilkan lebih banyak pembeli, atau minimal tertarik dengan desain Anda. Sebelum masuk ke